Kapan lagi bisa berfoto bersama selfie dengan Bapak Anies Baswedan ya? Betul. Terima kasih Bapak. Kembali kami persilakan untuk melanjutkan aktivitas. Ganjar isi kuliah kebangsaan di UI. Beda reaksi mahasiswa pada Anies dan Ganjar. Ganjar disambut luar biasa meriah, ramah dan jadi rebutan. Anies anyep, sepi dianggurin. Dengan ini kita Terima kasih atas dukungan dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh mahasiswa FISIP serta Sivitas Akademika di lingkungan Universitas Indonesia. Terima kasih banyak atas kontribusi serta waktu yang telah diberikan untuk hadir dalam acara ini. terima kasih dan sampai jumpa. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menghadiri acara kuliah kebangsaan di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin 18 September 2023. Dalam tayangan video di kanal YouTube FISIP Universitas Indonesia, Ganjar tampak mengenakan kemeja bergaris hitam putih. Saat mengawali kuliah kebangsaan di UI, Ganjar menyampaikan terima kasih kepada dosen hingga mahasiswa yang menghadiri acara. Ganjar juga sempat melemparkan candaan terkait pengalamannya kuliah di UI. Diketahui, baca pres dari PDIP itu pernah mengenyam pendidikan S2 pasca sarjana ilmu politik di FISIP UI. Ia berkata, "Senang bisa bertemu dengan keluarga saya di mana saya pernah menimba ilmu di sini. Terima kasih," kata Ganjar. Lantas Ganjar menyampaikan rasa terima kasihnya kepada guru ataupun dosen pembimbingnya. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar menyelipkan candaan yang menilai dosen di UI banyak memberikan tugas. Meski begitu, Ganjar menyebut karena dosen di UI itulah ia bisa berdiri di hadapan mahasiswa dan menjadi baca pres di Pilpres 2024. Kata Ganjar, "Teman-teman mahasiswa, terima kasih yang beberapa hari ini sudah mulai kuliah, ini rasakan nikmatnya. Anda akan mengalami proses yang menarik dengan guru-guru dosen yang nyebelin, yang pasti sering ngasih tugas. Dan Anda tahu nilainya pelit. Tapi ketahuilah, karena dosen yang nyebelin, kasih tugas dan pelit, saya bisa berdiri karena mereka," kata Ganjar. Lalu Ganjar menampilkan foto saat dirinya kuliah di UI. Ia berkata, "Foto itu otentik, saya pernah kuliah di sini." Mantan Gubernur Jateng ini kemudian menyebut seorang dosen pembimbingnya yang dinilai sabar mengajar. Lantas Ganjar melanjutkan pernyataannya terkait materinya di kuliah kebangsaan FISIP UI. Ganjar menyinggung strategi dalam membangun Indonesia, mulai dari ekonomi hingga kesejahteraan sosial. Adapun 7 strategi tersebut adalah membangun SDM produktif, perkuat jaring pengaman sosial, dan kembalikan alam Indonesia. Kemudian stabilisasi harga bahan pokok, hilirisasi menuju industri kelas dunia, hapus kemiskinan, dan tingkatkan nilai tambah infrastruktur. Diketahui, Ganjar tiba di gedung Balai Serbaguna Purnomo Prawiro sekitar pukul 9 pagi. Ganjar tampak mengenakan kemeja garis hitam putih vertikal dan celana panjang berwarna hitam. Sebelumnya, Anies Baswedan lebih dulu mengisi kuliah kebangsaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UI pada Selasa 29 September silam. Sama seperti Anies, Ganjar diberi kesempatan untuk mengeluarkan pemikiran dan visinya. Pemaparan itu kemudian ditanggapi oleh para panelis, terdiri dari dosen dan mahasiswa. Selain panelis, mahasiswa yang hadir juga diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Namun, nampak berbeda tanggapan atau reaksi dari para mahasiswa yang hadir dalam dua momen tersebut. Saat Anies mengisi kuliah kebangsaan, mahasiswa dan hadirin yang hadir tidak tampak terlalu antusias dengan tanpa mengajak selfie atau memanggil-manggil nama Anies. Tapi sangat jauh berbeda saat Ganjar yang hadir. Sejak awal kehadirannya, Ganjar disambut meriah oleh mahasiswa FISIP UI. Saat memasuki ruangan Balai Serbaguna Purnomo Prawiro, mantan Gubernur Jateng itu diteriaki mahasiswa. "Pak Ganjar, Pak Ganjar!" teriak mahasiswa menyambut Ganjar.
Lalu kemudian sesaat setelah selesai mengisi kuliah kebangsaan, baca pres yang didukung PDIP itu disambut Mars Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang bertajuk Hendak Kemana Indonesia Kita. Ganjar diajak berkeliling FISIP UI oleh Dekan FISIP UI, Semiarto Aji Purwanto. Lokasi yang dilalui kantin FISIP UI. Di sana, sejumlah mahasiswa berkumpul untuk menyambut Ganjar. Tampak 2 buah drum telah tertera di depan kantin. Saat Ganjar berjalan ke arah kantin, 2 orang mahasiswa menabuh drum dengan nada yang membuat semangat. Meski sengatan terik matahari membakar siang itu, membuat para mahasiswa semakin bersemangat. Ganjar pun sempat berhenti untuk menyaksikan atraksi mahasiswa FISIP UI. Terlihat Ganjar tersimpul senyum saat melihat para mahasiswa bernyanyi Mars FISIP UI. Bahkan seluruh mahasiswa dan mahasiswi tampak bernyanyi satu padu. Bahkan seluruh mahasiswa dan mahasiswi itu tampak bernyanyi bersatu padu untuk menyambut Ganjar. Sesekali Ganjar bertepuk tangan lantaran terkesima dengan penampilan para mahasiswa tersebut. Jadi, bagaimana menurut Anda? Mendapatkan konfirmasi juga dari Pak Ganjar Pranowo bahwa memang sudah ada agenda umroh yang dirancang sejak beberapa waktu yang lalu gitu. Sejak jauh-jauh hari, tanggal 10 sampai tanggal 16 September. Sehingga tidak bisa menghadiri agenda program adu gagasan bakal calon presiden oleh BEMS UI. Dan itu kita juga mendapatkan informasi bahwa Pak Prabowo sedang menjalankan tugas kenegaraan sebagai Menteri Pertahanan ke Laos di tanggal 14 September 2023. Nah, dengan ajakan itu, kemudian muncul di beberapa media mainstream, lalu Anies Baswedan langsung menyanggupi di akun media sosialnya di Twitter, mengcapture berita itu, lalu kemudian dengan balasan, yuk kapan katanya. Nah, ini kan kemudian oleh pendukung-pendukungnya di framing bahwa Anies lah yang paling bernyali. Ganjar umroh, malah dikeroyok karena batal hadiri tantangan debat UI, santuy dek mahasewa, belum saatnya. Capres tata kata ngibul aja, kalian tepuk tangan gitu kok. Kopla. Di negara kita Indonesia yang butuh presiden yang giat bekerja, bukan asal ahli debat. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Batal hadiri tantangan BEM UI karena umroh, bakal capres PDIP Ganjar Pranowo dikeroyok loyalis Anies di aplikasi X. Menanggapi hal itu, Ketua Sahabat Ganjar DPW Subair Silaleng mengatakan tidak terlalu ambil pusing mengenai hal itu. Ia justru menganggap pilihan Ganjar beribadah umroh daripada hadir menjawab tantangan BEM UI merupakan hal yang wajar. Subair pun berusaha berpikiran positif. Ia mengatakan Ganjar bukan batal datang ke UI, hanya saja ditunda karena harus menjalankan ibadah umrah. Terkait loyalis Anies yang belakangan ini kerap menyudutkan Ganjar, Subair melihat hal itu juga merupakan hal yang wajar. Semua tergantung pemilih dan dia yakin pemilih pada 2024 sudah cerdas dalam memilah mana hoax mana yang bukan. Mengenai tantangan BEM UI, Zubair menyebut berdebat tentang masalah kebangsaan, ekonomi, dan isu-isu lainnya bisa dipusatkan pada KPU karena di dalamnya juga ada akademisi yang memberikan pertanyaan pada acara debat. Sebelumnya, loyalis Anies Andi Sunulingga menyemprot bakal capres PDIP Ganjar Pranowo yang dikabarkan batal menghadiri tantangan debat BEM UI karena sedang umrah. Andi Sunulingga merasa heran sebab seingatnya Ganjar baru saja kembali dari ibadah haji. Lebih lanjut, ia mengatakan Gubernur Jateng itu teramat serius ingin mencitrakan dirinya di hadapan publik. Dikatakan Sunulingga, jelang Pilpres 2024 Ganjar ingin tampil seperti orang yang saleh. Kembali ke tantangan BEM UI, Sunulingga menyebut hanya Anies lah yang memberikan jawaban dan bersedia hadir. Jika diperhatikan, tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Ganjar, meskipun undangan itu harus ditolak. Karena memang bukan tempat dan waktunya debat kampanye. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja bahkan memberikan pesan menohok kepada seluruh perguruan tinggi agar tidak memberikan ruang debat hingga wadah penyampaian visi misi baca pres jika belum memasuki tahapan kampanye. Sebab kedua aspek itu merupakan instrumen yang baru boleh diterapkan dalam masa kampanye. Bagja menjanjikan Bawaslu bakal mengecek langsung ke pihak kampus yang akan mengundang sosok baca pres.
Tujuannya, ujar Bagja, untuk memastikan acara yang digelar bukan kampanye, tapi hanya sebatas sosialisasi. Selain itu, jika dicermati, ketersediaan Anies akan hadir di acara debat BEM UI menandakan literasi Anies soal peraturan dalam pemilu minim sekali. Anies seperti tidak memiliki pengetahuan dan melanggar aturan pemilu. Anies kalau disuruh debat memang hobi banget. Dia ini seakan mau membuktikan kepada seluruh dunia jika dia itu jago debat, jago pelintir kata, jago ngeles, jago tata kata, dan jago bikin kepala orang pusing lewat penjelasan yang muter-muter kayak tong setan. Dulu ketika banjir parah di Jakarta, normalisasi sungai dan sodetan Ciliwung diungkit kembali karena di era Anies progresnya lambat, bahkan mangkrak. Anies tidak mau kooperatif karena ada cara sendiri. Sebenarnya sih mau membangkang ya. Bahkan dia sempat adu mulut dengan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengenai penyebab banjir di Jakarta. Begitulah Anies cuma bisa debat tapi kerjanya nol besar. Makanya jangan heran ketika ada debat capres, ia maju paling depan. Ia paling antusias. Ini adalah keahliannya. Mengibuli orang dengan segudang janji manis dan kalimat indah sudah jadi autopilot bagi Anies. Debat profesional dengan bahasa super rumit melebihi bahasa pemrograman komputer. Maka dari itu, daripada jadi capres, orang ini lebih cocok ya untuk jadi jubir atau orator saja. Semoga masyarakat menyadari hal ini dan tidak mempercayai orang ini menjadi presiden. Negara dianggap sukses kalau presidennya jago bersilat lidah. Halamak, bagaimana menurut Anda?